Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dan pastinya karena rahmat Allah semua kita berada dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Yuni dan Ibu Santi, yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Ibu dan guru beserta staf. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan perjanjian, bukan sesuai dengan jadwal itu sesuai dengan perjanjian, kita akan mengadakan paparan tentang observasi, kegiatan observasi kepala sekolah kepada guru-guru. Baik, saya akan mulai dari depan sudah ada slide. Mari kita coba pahami bersama. Yang pertama, ini judul siklus peningkatan kualitas praktik kinerja guru. Ya, dari kata-kata siklus saja kita bisa memahami ada satu buah perputaran yang konsisten, seperti itu. Jadi tidak ada boleh satu tahap pun yang bisa terlewatkan. Maka kalau terlewatkan tidak akan jadi siklus. Ya, siklus peningkatan kualitas praktik kinerja guru merupakan proses sistematis untuk memastikan guru terus berkembang dan memberikan dampak positif pada pembelajaran siswa. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap penting yang tentu yang saya sampaikan tadi pasti saling terkait. Apa saja yang ada dalam penilaian kinerja guru? Yang pertama, penilaian harus bersifat objektif. Kepala sekolah harus memiliki objektivitas kepada setiap guru, siapapun dia, gitu. Jadi objektivitas ini penting untuk memberikan penilaian atau hasil pengamatan yang jelas-jelas dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau nilainya memang bagus, dan itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Kemudian ada umpan balik yang bersifat konstruktif. Jadi kalau sudah ada penilaian yang bersifat objektif, ini harus menjadikan umpan balik yang sifatnya harus menjadi ada perbaikan-perbaikan konstruktif dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Ini ada umpan baliknya, setelah diamati, diobservasi, dinilai, dan dijadikan umpan balik. Ya. Berikutnya, identifikasi kekuatan. Kelebihan dari masing-masing Bapak Ibu guru ketika mengadakan pembelajaran dengan berbagai kompetensi yang dikeluarkan. Diidentifikasi kekuatannya, apa yang dapat menunjang keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran itu. Seperti itu. Jadi harus terdeteksi. Begitu juga dengan sebaliknya kekurangan-kekurangannya. Nah, ini yang akan kita kupas nanti, ya. Mulai dari perencanaan, kekurangannya seperti apa, kemudian kita cari solusinya atau resolusinya, kemudian dilakukan tindak lanjut. Nah, identifikasi kebutuhan pengembangan guru, analisis kebutuhan, ini pasti. Jadi kepala sekolah ini mengadakan satu buah analisis kebutuhan. Apa saja? Harus ketahuan nih identifikasinya antara gap kinerja dengan standar yang diharapkan. Sekolah kita kan punya visi misi. Visi misinya masih hafal Bapak Ibu? Aduh, tadi saya nggak ngasih kode ini. Kirim lagi, nggak ngasih kode yang hafal, cuma sulit diucapkan. Nah, ini keren, gitu ya. Tanpa kami sulit. Yang pasti apa? Beriman dan bertakwa. Ada 4 poin yang paling penting. Beriman dan bertakwa. Apalagi? Disiplin.
kreatif yang ada di visi misi itu ya, boleh 7 visinya boleh, misinya juga boleh. Apalagi berbudaya ya, ada itu di visinya berbudaya. Dan yang terakhir yang paling lagi memang membumi, bukan bumi tapi membumi. Apa itu? Berkarakter Pancasila. Nah, 4 sila itu dibumikan pada karakter anak-anak. Ini, ya, itu harapannya. Gapnya ada kesenjangan tidak dengan sekolah, dengan sumber dayanya, dengan sarprasnya. Ada gap tidak? Kalau tidak ada, tidak mungkin ya, pasti ada. Nah ini yang akan kita cari. Namanya masalah ya, sering Bapak Ibu paham kalau misalnya apa itu masalah. Bapak Ibu dosen biasanya kalau kuliah pertama pengantar ilmu penelitian, apa itu masalah? Kan gitu. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kenyataannya nilainya 3 semua anak-anak ketika dilakukan post test, bukan pretest lagi, post test. Oh nilainya dari skala 10 cuma 3 nilainya, misal begitu. Padahal harapannya di KKM-nya ataupun di CP-nya itu tercantum nilainya misalnya 8. Artinya ada kesenjangan. Nah ini ada masalah. Ini harus dianalisis kebutuhannya. Berikutnya prioritas pengembangan. Apa itu maksudnya? Menentukan area utama, hal utama maksudnya, yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Setelah dianalisis, setelah diidentifikasi, ketemu yang paling utama penyakitnya di mana. Bisa jadi guru tidak menggunakan alat media yang tepat. Bisa jadi. Klasik banget, ya kan? Ceramah. Dari 100% pembelajaran 2 CP, 85% ceramah. Nah gitu. Padahal sudah dari zaman KBK, kompetensi berbasis kompetensi itu sudah harus berorientasi pada siswa, apalagi pada kurikulum merdeka. Ya. Jadi harus dicari hal apa yang paling utama yang bisa memperkuat atau meningkatkan kualitas pengajaran atau pembelajaran. Kemudian rencana aksi, menyusun rencana pengembangan profesional yang jelas dan terukur. Jelas dan terukur. Indikator keberhasilannya apakah sudah kita tetapkan, misalnya dalam mencapai tujuan pembelajaran, indikator sudah kita tetapkan. Maka itu bisa kita tarik membuat indikator-indikator atau poin-poin yang bisa kita lakukan, dan itu harus jelas serta terukur. Begitu. Nah, ini ada beberapa hal yang untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah pelatihan berbasis kompetensi. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Profesor Surya. Surya siapa itu? Yang ahli fisika itu. Dan kebetulan Ibu, sedikit saya sampaikan, ada 2 anak kita yang mengikuti pelatihan di BPMT tentang matematika metode dasing dari Profesor Surya Abdullah Saleh. Nah, beliau pernah menyampaikan tidak ada anak bodoh. Tidak ada anak bodoh. Yang salah adalah belum menemukan guru yang tepat dan metode yang tepat. 2 itu. Guru yang tepat, metode yang tepat, atau guru dan metode yang tepat. Bisa jadi metodenya tepat, tapi gurunya ketika mengadakan pembelajaran bisa jadi bukan menyenangkan tapi malah menyerangkan. Padahal metodenya tepat. Bisa jadi tidak mengesankan tapi membosankan. Macam-macam. Gurunya yang tidak asik, metodenya tepat, atau sebaliknya, gurunya asik tapi metodenya kurang match. Nah, bisa jadi. Maka tidak ada anak yang kurang, sekalipun anak disabilitas, tergantung metodenya saja. Jangan disamakan dengan metode untuk anak-anak yang berkecukupan. Kemudian pembelajaran kolaboratif. Nah, hari ini masih pakai klasikal.
Saya menemukan beberapa dari observasi saya, Ibu. Ini yang sudah saya lakukan. 1 minggu ini terjadwalkan, Bu, dari hari Senin yang lalu ya. Kebetulan tapi belum 100% selesai. Hanya beberapa guru karena ada beberapa kendala. Tapi sudah terjadwalkan dari tanggal berapa Bapak Ibu? Observasi KS ke guru. Ini Senin yang lalu lah ya. Sampai dengan Senin depan. Ya, sudah berjalan tapi belum semua Ibu. Nah, ini saya temukan itu paling kelihatan itu masih banyak yang menggunakan metode klasikal, masih ya, walaupun tidak salah semuanya, tetapi lebih dominan ya. Jadi kolaboratif ini bisa dicapai dengan mengedepankan atau mengutamakan keaktifan siswa. Siswa lebih aktif, bukan aktif bermain yang semacam dengan itu, tetapi aktif dengan pembelajaran yang kita berikan. Biasanya kalau aktif itu metodenya nggak jauh-jauh dari inquiry, kan gitu, PBL, ya, apalagi PJBL, project. Aku pasti saya udah lupa ya. Nah gitu. Nggak jauh-jauh seperti itu. Tapi kalau anak-anak buka halaman sekian, baca dulu, pahami, diskusikan, diskusinya benar, tetapi membosankan. Ya. Kemudian, nah ini penting juga, mentoring atau apa bahasa Inggrisnya? Guru bahasa Inggris, coaching, cacing, coaching, ngetes saja, padahal memang nggak tahu. Bimbingan dari guru berpengalaman untuk pengembangan yang lebih personal. Bapak Ibu guru senior, yang tentunya bukan senior umurnya saja, tapi senior profesionalitasnya. Nah, gitu. Ini perlu dicari. Nah, kalau senior profesional tidak tergantung umur. Bisa jadi yang sudah mahir, ya, baru diangkat dari guru, tapi mahir. Nah, ini senior nih, senior dalam hal profesionalitas. Ini yang harus kita berbagi, ya, bisa membimbing teman-temannya. Baik, lanjut. Tidak banyak, hanya ada 8 slide kalau misalnya. Implementasi praktik mengajar guru. Ya, dimulai dari tentunya paling tidak ada 3. Itu perencanaan, implementasi, dan refleksi. Perencanaan jelas, tanpa rencanakan suatu kegiatan tidak akan terukur nantinya. Ya. Implementasi, guru menerapkan praktik mengajar sesuai rencana yang telah dibuat. Terakhir refleksi, bisa dijadikan umpan balik untuk dilaksanakan perbaikan di masa yang selanjutnya. Misalnya begitu. Kemudian monitoring dan evaluasi praktik mengajar. Nah, ini seperti yang kepala sekolah lakukan minggu ini, gitu ya, observasi kelas. Kemudian hasil observasi kelas dan observasi tiap hari yang dilakukan ini bisa didata, dianalisa, dianalisis. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal analisa, diagnosa, hipotesa, dan itu analisis, diagnosis, hipotesis, dan sebagainya. Kemudian umpan balik, gitu ya. Umpan balik diberikan kepada guru kembali. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini loh hasil pengamatan. Ayo kita cari solusinya. Atau mungkin saya punya tawaran solusi yang seperti ini, dan begitu untuk perbaikan berikutnya. Nah, untuk mencari umpan balik atau perbaikan berkelanjutan perlu tentunya kita berdialog, ya, kita diskusi. Seringkali ada Bapak Ibu guru yang konsultasi dengan saya sendiri, begitu, dengan Bapak saya juga perhatikan dengan Bapak Ibu guru senior, konsultasi tentang pembelajaran, tentang karakter anak dan sebagainya. Ini ya, bisa dilakukan dengan dialog terbuka di kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Ya. Kemudian penetapan tujuan, ini jelas ya. Kemudian perbaikan berkelanjutan.
Terakhir, peningkatan kualitas praktik kinerja guru. Ya. Praktik mengajar yang efektif. Ini saya sampaikan, guru menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sudah umum, tapi belum tentu bisa dilakukan oleh kita. Gitu ya. Jadi ini yang harus menjadi koreksi buat kita. Kita sedang kadang-kadang kita paham, ya. Tetapi kecenderungan kita ini masih suka kembali, belum move on dari klasikal-klasikal. Ada saja yang seperti itu. Kemudian ada peningkatan prestasi siswa. Siswa menunjukkan peningkatan hasil belajar yang signifikan. Tidak diukur selalu dengan nilai, tapi bisa diukur dengan kemampuan pribadi atau personal masing-masing. Kalau yang lalu anak misalnya fase A bisa apa? Bilangan misalnya. Dia sudah mengenal bilangan, tetapi ada sedikit keterlambatan, lama. Menghitung angka 2 jarinya pun masih bingung, masih lama, tapi dia sudah kenal. Nah, ketika diberikan pembelajaran, peningkatannya bukan dengan standar kelas, tapi dengan personalnya dia sendiri. Ketika dia sudah lebih baik penguasaannya, nah itulah penilaiannya diukur adalah seperti itu. Nah, itu termasuk prestasi. Oleh karenanya maka di kurikulum Merdeka tidak ada ranking. Betul Bapak Ibu ya? Walaupun boleh saja kalau misalnya ada orang tua yang menanyakan, anak saya di kelas dapat peringkat berapa jumlahnya ya, sampaikan tidak apa-apa, disampaikan. Tapi ini bukan tolak ukur yang bisa menjas anak-anak ini pandai atau tidak. Nah gitu, hanya kan jumlah gitu. Bahkan, nah ini yang masih terpikir oleh saya. Di kurikulum Merdeka itu saya pernah baca, mohon nanti saran dan masukannya Ibu Yoni dan Bu Santi. Kabarnya kalau di kurikulum Merdeka itu tidak boleh tidak naik. Tetapi ada juga yang menyampaikan kalau browsing di apa macam-macam itu boleh naik, tapi persyaratannya banyak. Nah begitu, berdasarkan kesepakatan dan segala macam, diagnosis dan segala macam. Nah begitu. Jadi mohon sarannya kepada Ibu pengawas. Terakhir, kepuasan kerja guru. Bapak Ibu guru, saya berpesan, Bapak Ibu guru pasti kalau mengajar yang dicari bukan 3 juta, 4 juta, 5 juta sertifikasi, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Pasti yang menjadi, kalau itu kan habis. Pasti yang membuat kita puas dan menjadikan amal jariah satu. Ini tadi. Apa tadi? Guru merasa dihargai dan termotivasi untuk terus maka guru tepatlah jika sebutannya dibudu dan ditiru. Inilah kepuasan batin yang sangat tidak ternilai. Anaknya sudah ada yang jadi dokter, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi seniman, ada yang jadi ilmuwan, arsitek, macam-macam, jadi rektor. Inilah kepuasan batin seorang guru atas jerih payahnya membelajarkan dan mencerdaskan siswa. Ini ada sedikit, nah ini dokumentasi observasi yang saya lakukan minggu yang lalu. Ini di kelas berapa ya? Iya, saya capek pegang laptop, padahal makin berat ke 6-nya jalan semua tuh. Iya. Sengaja nggak ngeliatin ini fotonya Bu Hidayah. Iya, nggak ngeliatin Bu Hidayahnya saya. Berikutnya ini Bu Nuranis ya. Semangat sekali. Merdeka. Bukan ya? Masih Bu Hidayah. Iya, Bu Hidayah. Nah itu. Ya ini dokumentasinya seperti ini. Ini Bu Nuranis ya. Halo Bapak Ibu. Hai. Lesu aman. Apa terpesona dengan ngelihat saya lagi unjuk performa? Baik. Siapa kita? Ibu. Koneknya lama ini kayaknya pakai trim ini. Bapak Ibu guru, siapa kita? Cerdas, kreatif, berdedikasi. SDN 2 Labuan Ratu? Yes. Mantap. Iya.
actingnya udah luar biasa. Mana kreatifnya? Oh, sekolahnya harus lebih. Siap ya? Iya. Nah, mana kreatifmu? Ini kreatifku. Ini kreasiku. Mana gitu? Mana di mana? Guru paling aktif. Ulangi. Ya kasih di doang. Mana di mana? Guru paling aktif. Guru paling aktif ada di kelas ini. Mana di mana? Guru dedikasi. Guru dedikasi ada di kelas ini. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica. Kita guru kreatif. Asik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, belum selesai ini baru paparan. Belum selesai. Bapak Ibu mau saya buat aktif, mau buat kreatif. Nanti harus keluar kreasinya. Iya, baik. Setengah. Baik, Bapak Ibu, gabung fase A dengan kelompoknya, fase B dan fase C. Gitu. Karena nanti kita akan coba amati, misalnya boleh gini, satu materi atau CP boleh, kemudian berdiskusi sesuai dengan lembar kerja yang saya siapkan. Ya, nanti petunjuk teknisnya akan saya sampaikan berikutnya. Ya, silakan. Boleh di mana fase A, B, C. Ya, tidak berkotakan, tapi ini supaya CP-nya bisa connect. Boleh. Saya anak-anak. Boleh saya kelompok ya, ini ada lembar kerja implementasi permasalahan praktik pembelajaran. Di setiap kolomnya itu sudah disiapkan. Ada nomor, ada CP atau kompetensi untuk tujuan pembelajaran, hambatannya apa, masalahnya apa, penyebabnya apa, ya bisa mungkin dari media yang kurang, bisa kreasinya atau macam-macam. Nanti buat klasifikasinya, ya. Identifikasi dulu, habis itu baru klasifikasi. Saya menggunakan bahasa agak sedikit asing sedikit supaya jangan keren ya. Jadi kemudian itu muncul, solusinya apa? Sudah ketahuan identifikasi permasalahannya, ayo dirembukan apa solusinya. Nah, kalau misalnya solusinya nanti harus sampai ke atas, sampai ke KS penggunaan dana, tolong hubungi bendahara, jangan hubungi kepala sekolah. Ya, hubungi bendahara. Begitu, ya. Kita mau pelajaran apa yang kira-kira sulit? Mana kreatifmu? Ini kreatifku. Ini kreatifku. Anak-anak kok tidak mudah atau sulit memahami pembelajaran. Kalau kolom lembar kerjanya tidak tepat, silakan dikreasikan sendiri. Ini apa namanya?
wabarakatuh. Izinkan kami dari fase B untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi antara pengetahuan yang baru diperoleh di lingkungan sekitar. Terus hambatan yang sering kami alami ada 5. Yang pertama, fasilitas dan sumber daya yang kurang memadai. Yang kedua, anak itu seringkali kurang fokus terhadap pembelajaran. Yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa baik dari kognitif maupun sikap. Sebentar, jadi tadi identifikasi permasalahan kedua, anak kurang tertarik, kurang menarik pembelajarannya. Yang ketiga? Yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa. Kemampuan siswa. Kemudian ada motivasi siswa. Yang selanjutnya waktu pembelajaran yang terbatas. Untuk penyebabnya, kurangnya media pembelajaran yang menarik siswa, sehingga siswa itu merasa bosan dan tidak paham dengan materi apa yang disampaikan. Yang kedua, metode pembelajaran yang monoton. Terkadang guru itu hanya menggunakan metode ceramah, sehingga itu metodenya tidak berpusat pada siswa. Terus ada mesnya dengan nanti kurang menyenangkan. Iya. Kemudian untuk solusinya, untuk kami para guru itu memperbaiki dari model dan metode pembelajaran, kemudian lebih menggunakan media yang efektif dan menarik. Kemudian siswa itu terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Maksudnya media dan metode itu harus berpusat pada siswa dan melibatkan siswa. Baik, terima kasih. Kelompok dari fase B sudah memaparkan hasil temuannya, identifikasi masalah sampai dengan solusi yang ditawarkan. Nah gitu. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku, Ya pun. di sini kami dari fase A akan mengidentifikasi permasalahan praktik pembelajaran. Yang pertama, CP-nya ini kami mengambil pada pembelajaran matematika, yaitu pada elemen bilangan dengan permasalahan penulisan nama dan lambang bilangan. Itu hambatannya adalah, aku kayak kacamata dulu. Hambatannya kurangnya pemahaman dalam menentukan tempat bilangan. Ini kami fokusnya pada kognitif anak. Penyebabnya yang pertama mungkin pengetahuan nilai tempat yang belum tepat. Yang kedua adalah metode media dan metode pembelajaran yang kurang tepat. Solusinya di sini kami pertama adalah membuat media ajar kreatif dan menarik seperti membuat pot bilangan. Pot bilangan itu kita mengajarkan anak bagaimana dia bisa menentukan mana ratusan, puluhan, dan satuan. Media kreasi guru. Kreasi guru. Dan juga kita bisa juga menggunakan metode pembelajaran yang berbasis teknologi, apalagi sekarang ini adalah zamannya digital. Kita bisa menggunakan namanya teknologi, apalagi ada namanya metode TPACK. Itu sebaiknya guru-guru baik senior ataupun junior bisa menggunakan TPACK itu untuk pembelajarannya, karena menurut saya teknologi itu sekarang penting. Baik. Luar biasa. Bisa. Di sini pakai dengan misalnya gini, kalau misalnya merasa tidak bisa, boleh kita itu minta tolong kepada yang bisa. Kita kan ada kolaborasi itu kan bukan hanya peserta didik dan peserta didik, ada juga kolaborasi antara guru dengan guru, kolaborasi antara guru dan siswa, bahkan kolaborasi ke masyarakat, ke orang tua itu ada. Melalui ini semoga dengan adanya ini juga semoga kita bisa berkolaborasi bersama-sama memecahkan masalah yang ada di SD Negeri 2 Labuan. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk kelompok fase A. Baik, luar biasa. Fase B, fase A sudah bisa mengidentifikasi dan menawarkan solusinya. Ya, sekarang kita beralih ke fase C. Saking warga yang paling banyak, iya, jadi proses demokrasinya. Menyampaikan kami dari fase C, pokok CP yang kami ambil ada peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan caca sampai dengan nominal jutaan.
Hambatan yang kami temui adalah sebagian peserta didik masih belum memahami nilai tempat bilangan pada bilangan yang nominalnya sampai jutaan. Penyebabnya ada beberapa penyebab. Satu, peserta didik tidak hafal perkalian, karena perkalian kan Tidak hafal ya, tidak perkalian. hafal. Sebagian peserta didik masih ada yang tidak hafal perkalian. Ini tidak hafal perkalian atau tidak tahu konsep perkalian. Ada dua permasalahan nanti. Tidak hafal. Tidak hafal. Kalau konsepnya mereka sudah tahu kalau 2 kali 3 berarti 2 tambah 2 ditambah 2. Lalu ada peserta didik sebagian belum memahami nilai tempat bilangan seperti satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan sebagainya. Lalu ada juga kurang tertarik pada pelajaran matematika. Kurang tertarik ini juga karena mereka menganggap matematika itu sebagai momok atau takut duluan sama matematika. Jadi mereka sudah ke-pressure duluan, jadi kayak menganggap wah matematika ini sulit, jadi karena sudah mindsetnya menganggap matematika sulit, jadi mereka pressure hingganya kurang Padahal mudah harusnya ya. Padahal bisa dengan metode yang tepat matematika itu bisa menyenangkan dan juga mudah. Lalu solusi yang kami diskusikan adalah menggunakan kartu perkalian untuk anak-anak yang masih belum hafal perkalian. Kartu-kartu yang dengan gambar. Karena tadi hafalan, maka solusinya drill, latihan. Kan kartu tuh, permainan, kan bukan konsep. Bukan, kartunya tuh lebih ke kartu kayak flashcard gitu Pak. Flashcard itu kartu bilangan yang sampai ribuan ratusan tadi. Terus juga ada game edukasi yang sesuai dengan itu. Jadi tetap dengan game harapannya bisa membuat mereka berpikir matematika tidak semenyeramkan itu. Lalu ada memberikan Banyak solusinya. Lalu juga yang terakhir memberikan pembelajaran tambahan, tentu saja. Pembelajaran Tambahan. apa nih? Pembelajaran tambahan untuk pengayaan gitu ya. Atau remedi juga begitu. Ya, apa kayak jam tambahan ini pulang sekolah ada 1 jam tambahan. Baik. Cukup? Pak. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok atau regu fase C. Iya. Luar biasa. Dari identifikasi permasalahannya ini baru 1 CP ya, baru 1 CP ketahuan. Itu belum teruraikan kembali ya. Ini merupakan satu hal yang positif yang sangat baik untuk kita semua. Baik, terima kasih atas hasil diskusi yang sudah dicapai. Siapa kita? Cerdas, kreatif, SDN 28 Ratu. Mana kreatifmu? Ini kreatifku. Terima kasih. Sebenarnya harus ada teaching ya, micro teaching hasil dari ini, tetapi melihat waktu yang ya sudah cukup memakan waktu. Baik, saya masih sedikit punya terakhir. Pembelajarannya seperti apa, penerapan solusinya seperti apa, sebenarnya ada ya, tapi ini butuh waktu yang cukup lama ya. Mohon izin Ibu pengawas, ini tidak dianggap selesai, jadi ada uraiannya, jadi tidak hanya menentukan permasalahannya, mengidentifikasi, tapi juga sampai dengan implementasi, dan itu harus nanti ditindaklanjuti. Baik, apalagi yang harapan keberhasilan, sampai dengan harapan keberhasilan. Jadi ada 2 kolom, kemudian CP tadi yang sudah mau dicapai atau tujuan pembelajaran, target keberhasilan pelaksanaan praktek pembelajaran sudah ada targetnya. Baik, mungkin itu saja ya, kegiatan kita sudah menghasilkan identifikasi permasalahan sesuai dengan judulnya tadi, siklus peningkatan kualitas praktik kinerja guru. Nah, dari apa yang sudah kita kerjakan saat ini, saya banyak berharap Bapak Ibu ini dipraktekkan di kelas. Ya, apa? Dipraktekkan di
Tujuan utama satu, menjawab apa? Tercapainya tujuan pembelajaran. Itu yang paling penting. Tinggalkan cara-cara konvensional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan kompetensi anak untuk di zaman ini. Oleh karena itu, guru yang tepat dan metode yang tepat itulah solusinya untuk anak-anak cerdas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang saya hormati rekan saya, rekan pengawas Ibu Santi, yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Labuan Batu, Pak Sigit, dan yang saya banggakan dan saya kagumi Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Labuan Batu. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang ini. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membantu penilaian kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh Pak Sigit. Kalau dari awal sampai detik ini saya amati Pak Sigit luar biasa ya semangatnya begitu. Malah yang semangat kepala sekolahnya begitu ya. Itu. Sehingga inilah menjadi contoh role model teladan buat kita semua, terutama untuk Bapak Ibu Dewan Guru di SD Negeri 2 Labuan Batu. Saya memberi apresiasi sekali, terima kasih sekali Pak Sigit, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sudah luar biasa, dan saya yakin dan sangat berharap mudah-mudahan ini tidak hanya seremonial saja karena akan diniat, tapi saya yakin sekali, seyakin-yakinnya Pak Sigit sudah melakukan observasi kepada seluruh guru-gurunya, kemudian Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin bisa diperkuat ya tadi hasil refleksinya Bapak Ibu, baik fase A, fase B, fase C, bisa diperkuat, didiskusikan melalui komunitas belajar. Nah ini mungkin tidak kurang-kurangnya saya selalu mengingatkan, aktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Tidak usah dulu lah di luar sekolah. Yang paling inti adalah komunitas belajar di dalam sekolah. Dipecahkan lagi fase A. Nah ini seperti tadi berkelompok. Nah ini alangkah baiknya per fase begitu ya. Tadi sudah terlihat ya masalah-masalahnya. Nah itu. Kemudian terkait tadi pertanyaan kurikulum merdeka ya. Kalau saya lihat di sini berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 dan panduan kurikulum merdeka, mungkin Bapak Ibu saya punya ya filenya ya, Permendikbud nomor 21 tahun 2022 dan panduannya, bahwa di dalam kurikulum merdeka itu tidak secara tegas melarang atau membolehkan tidak naik kelas, tapi lebih fokus atau orientasinya pada pembelajaran, pada prosesnya. Apalagi ruhnya di kurikulum merdeka ini adalah pertumbuhan karakter, terutama di profil pelajar Pancasila, begitu ya. Nah, kemudian dikembangkan karakternya. Anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sesuai potensi dan kebutuhannya. Tetap penilaian itu tetap mengacu yang ada di dalam penilaian sekolah. Tetapi sebaiknya sekolah itu memberi kesempatan kepada siswa untuk berkembang. Itu sih fokusnya. Kemudian jika ada anak yang tertinggal, itu kewajiban sekolah untuk mendampingi secara insentif begitu ya, terus menerus konsisten. Atau remedial, dilakukan remedial begitu. Kemudian diberikan kesempatan untuk berkembang di fase berikutnya gitu, tidak melakukan pengulangan gitu ya. Itu sesuai dengan
Permendikbud nomor 21 tahun 2022 yang saya pahami Bapak Ibu. Kemudian kalau secara keseluruhan Bapak Ibu sudah baik dari awal semester ganjil. Saya tidak meragukan Pak Sigit, dan saya juga harus banyak belajar ya Pak Sigit. Pak Sigit mungkin lebih pengalamannya lebih dari saya pun juga harus menggali dari Pak Sigit dan dari Bapak Ibu semua. Begitu ya Bapak Ibu. Betul Pak, saya harus masih banyak belajar. Tapi Bapak Ibu kembali ya, saya titip pesan. Saya titip pesan Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka tadi disampaikan bahwa ruh kurikulum Merdeka itu adalah penumbuhan karakter, penumbuhan karakter. Saya titip pesan kepada Bapak Ibu bahwa tumbuhkan karakter anak, terutama menjunjung tinggi nilai adab, bahwa adab adalah lebih tinggi dari ilmu, begitu Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menyampaikan ke anak-anak, tapi dimulai dari kita dulu, diri sendiri. Begitupun saya juga Bapak Ibu, saya harus belajar, gitu ya. Kita menyuruh anak, tapi kita berkaca dulu dengan diri kita sendiri. Gitu juga saya hari ini menitip pesan kepada Bapak Ibu, saya juga harus berkaca diri saya selaku pengawas, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi marilah kita bersama-sama Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah ini. Tanpa adanya kolaborasi, kita tidak akan bisa berkembang Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Santi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat Bapak dan Ibu SD Negeri 2 Labuan Ratu. Kebetulan ini saya pertama kali ke SD Negeri 2 Labuan Ratu. Ya ini tadi berkali-kali kita dengar bagaimana konsep kolaborasi ya Bapak Ibu. Kami hadir berdua di sini juga salah satu bentuk konsep kolaborasi. Kolaborasi itu seperti tadi ada yang saya dengar, tidak hanya sebatas kita dengan sama guru, kita dengan siswa, tapi dengan segala stakeholder yang ada. Kita sangat bisa kolaborasi. Dengan wali murid juga kita memerlukan kolaborasi. Contohnya di pemenuhan, misalkan di kelas ini ya, kita ada yang ingin kita tambahkan fasilitas, kita bisa kolaborasi dengan wali murid asal dengan kesepakatan, tidak berdasarkan paksaan, itu bisa. Jadi bisa komite istilahnya ya, komite kelas itu bisa. Terus juga tadi ada saya dengar juga ini sedikit tambahan, menyentil dikit. Eranya sekarang bukan lagi kita merasa tidak ada, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan yang ada, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 2 Labuan Ratu, karena kalau kita melihat ke belakang, melihat yang lainnya, banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak memenuhi seperti sekolah kita ini. Kalau saya lihat tadi sudah sangat bagus sekolah ini, makanya saya tadi melirik sempat bicara-bicara dengan Bu Yuni, bagus ya sekolahannya, seperti sekolah SMP ya. Karena sering saya lihat sekolah-sekolah itu yang mohon maaf masih atapnya asbes, tapi kita sudah bagus, sudah tingkat loh Pak. Udah pernah di Lombok tahun kapan Pak? Kita dapat rehab. Belum, dari tahun 2016 ya. 2016 memang dari awal tahun sudah seperti ini. Memang sekolahnya sudah seperti ini. Alhamdulillah. Nah, belum pernah rehab. 2015, tapi sudah bagus Ibu. Jadi kita sangat bersyukur kita mendapatkan fasilitas sarana yang sudah sangat bagus seperti ini. Jadi tidak lagi kita memerlukan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, tapi bagaimana sekarang mindset kita ubah, memanfaatkan sarana prasarana yang kita miliki. Nah, saya lihat juga di sini, saya lihat Bapak Ibu gurunya SDM yang masih sangat-sangat muda, insya Allah kolaborasi juga. Jadi tidak ada lagi bunyinya senior junior, tidak ada. Tapi bagaimana bisa membaur kawan-kawan yang mohon maaf mungkin punya ketidakmampuan dalam bidang teknologi, bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan yang memang tidak gagap teknologi, itu kolaborasi. Nah ya. Nah tadi sudah disampaikan juga dengan Bu Yuni bagaimana kita memaksimalkan adanya komunitas belajar. Sekarang eranya komunitas belajar. Nggak usah lah yang dulu yang kita bisa di kancah luar, dari dalam dulu. Tadi sudah disampaikan bagaimana setiap fase itu berkumpul bersama, saling sharing, saling berbagi praktik. Baik ketika mungkin di fase A menemukan masalah, ya saling berbagi, dengan ke fase B dan fase C
ada solusinya. Nah, begitu juga sebaliknya. Idealnya sih tidak fase A, B, C itu nanti bakal berputar ya Pak ya. Setiap guru bakal mengalami tidak. Jadi jangan elanya lagi seneng banget di kelas bawah, ketika dapat kelas atas gak mau, ataupun sebaliknya. Kalau bisa kita semua merasakan bagaimana sih indahnya di suasana kelas bawah dan bagaimana indahnya di kelas atas. Saya mengapresiasi sekali memang Bapak Ibu guru yang di kelas bawah. Karena kami basicnya SMP ya. Ketika di kelas 1 itu bagaimana Bapak Ibu membangkitkan anak-anak yang memang di fase fondasi, tidak lagi khusus kalistung, tapi fase fondasi itu, PAUD itu fokus mereka hanya bermain. Beban ke kita nih di fase A ya. Jadi Bapak Ibu agak dipush dikit, tapi gak apa-apa, insya Allah itu menjadi ladang pahala Bapak Ibu ya. Insya Allah mencari surganya jadi Bapak Ibu guru ini sangat gampang. Nah, kita harap dari adanya komunitas belajar yang nanti diaktifkan, Bapak Ibu bisa saling berbagi, menjadi wadah, meningkatkan efektivitas pembelajaran di SD Negeri 2 Labuhan Ratu. Punya aset yang bagus, punya sumber daya yang bagus, insya Allah makin sukses. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mengapresiasi sekali kegiatan hari ini. Dengan adanya kolaborasi, insya Allah kita akan semakin jaya. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senam jantung. Alhamdulillah berakhir kegiatan kita pada siang hari ini. Sekali lagi ini menjadi pembelajaran buat kita untuk memahami kekurangan diri kita, kekurangan sekolah kita, dan juga perlu memahami kekuatan sekolah kita untuk kita cari solusi ataupun hal-hal terbaik yang bisa kita kemukakan, ya, hal-hal terbaik yang bisa kita munculkan. Itu saja. Mohon maaf kepada Ibu Yuni dan Ibu Santi kalau dalam hal mulai penerimaan, penempatan, ataupun dalam hal tingkah laku serta tutur sapa yang sekiranya kurang berkenan, mohon kiranya untuk bisa dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.